Kemudian secara real satu persatu mulai terbongkar. Dan kita kemudian melihat ada begitu banyak masalah di bangsa ini dipendam, bukan hanya diabaikan, tapi memang sengaja dipendam karena ada satu komunitas lembaga yang punya kepentingan tersembunyi di sana. Lanjut dulu nih ya. Agama itu ya. Sekarang di zaman internet itu kan hanya teori data saja. Yang penting kan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau agamanya maupun ulama maupun ini ya nggak ada artinya kalau relasinya nggak ada. Karena itu private, Pak. Agama itu, Tuhan itu kan privat. Ya, benar. Ya kan, bukan kolektif. Jadi kayak di Eropa, Amerika itu udah benar dipisahkan antara negara dengan agama. Makanya ini ada pengacaranya KC si Komarudin itu pengacara iblis itu, Pak. Dia mau ngerangkap pengacara campur pendeta, campur politikus. Nah, itu pengacara iblis itu, Pak. Orang-orang pada nyadar itu nggak boleh. Nah, ini sekarang mau diborong semua sama dia. Ini kan iblis, Pak. Pengacaranya si KC itu, Komarudin itu. Ya kan? Standby, nggak usah dimatikan mikrofonnya, boleh komentar, Bu. Oh, pesan kakek saya kah? Iya, pesan kakek. Iya. Betul, Pak Bicar. Jadi sebelum saya meninggalkan kampung Pak Paul, tapi saya kasih tahu dulu lah ya, mungkin Pak Rajoti tahulah. Kakek saya itulah residen pertama di Tapanuli Utara, rekrut Aritonang Opus Cunggu. Residen pertama itu. Sudah, itu dulu. Jadi dia pesan sama saya, Binsar, ku berangkatkan kau, ku kasih nasihat 3. Jangan bawa kepintaranmu membodohin orang. Jangan bawa kekuatanmu melumpuhkan orang. Dan jangan bawa kekayaanmu menyusahkan orang. Udah pergi aja lah kau. Yakinlah Yesus itulah pengendali segala yang ada di bumi, di bawah bumi, dan di atas bumi. Selainnya itu ajaran setan-setan dan jin-jin yang di gua-gua. Kira-kira gitu Pak Paul. Sekarang mengenai hibah ya Pak Paul ya. Jadi tadi siang saya bicara lah, minta petunjuk lah ke teman-teman kita seiman. Terus saya sampaikanlah ke keluarga besar saya. Jadi keluarga besar saya itu Pak Paul saya sebut aja lah namanya, Ketua Peradi DPC Jakarta Utara Sabar Opus Cunggu. Sebelum saya sampaikan ke Yayasan Damaris, ke beliau dulu saya sampaikan, beliau nggak peduli kan. Jadi saya Pak Paul ya sedikit gini lah Pak, saya kolektor juga Pak Paul, tapi kolektor uang lama, uang nggak laku itu saya beli itu Pak Paul. Pak Paul ya. Di betel mana ada dipecat sih? Nggak ada, dilindungi semua. Kenapa Pak Paul? Lanjut Pak. Oke. Jadi tadi kami bicara sampai bersetegang. Kenapa kau berikan ke Yayasan Damaris? Kenapa nggak bicara dulu? Loh, kemarin kan nggak disambut. Saya Pak Paul di Gurun Pasir ini udah hampir 3 tahun lebih lah Pak Paul. Tapi saya yakin percaya Tuhan akan memulihkan saya. Karena saya ditinggalkan orang tua saya PR yang sangat banyak yang tidak menguntungkan. Nanti saudara-saudaraku lah menganalisa. Mengenai yang di Medan Pak Paul, saya sudah sampaikan itu, saya sudah kirim itu ke Pak Baktiar Simatupang berkasnya. Pak Baktiar. Sudah. Ya biar langsung survei Pak Putih sama Pak Baktiar, langsung survei. Yang penting jangan tanah masih bermasalah atau tanah yang belum ada legalitasnya Pak, karena kita akan kerepotan sekali untuk mengurusnya. Jadi kalau boleh semua hibah itu kalau sudah ada legalitasnya lalu kasihkan ke kita. Karena ini sangat bahaya sekali ketika audit Pak nanti Pak. Ya tentulah Pak Paul yang udah clear and clean lah diberikan Pak Paul, masa istilahnya inilah saya ngerti juga. Iya Pak Paul. Yang di Kerawang ini kemarin saya survei itu dengan Bu Ria Rumah siapa itu yang pernah saya bilang. Iya. Kami sudah survei itu, ibu itu ada proyeknya membuat peternakan ayam. Terus saya bilang kalau ibu mau silakan. Kami survei itu Pak Paul. Tetapi ya saya nggak mau bicara dulu ya apakah itu retorika entah apa itu ya, nanti saya bawa ke dalam doa lah Pak Paul di pagi. Pak Paul, orang yang mempunyai doa yang kuat akan mampu melihat.
mana yang superficial, yang artifisial, dan mana yang real, walaupun kedok yang dipasang sangat tebal, alibi apapun itu sudah pasti. Semenjak saya mengikuti Embun Pagi yang nggak pernah absen itu Pak Paul. Jadi maksud saya begini Pak Paul, saya udah 3 kali diselamatkan Tuhan lah ya, artinya apa ya, cawan itu dibiarkan Tuhan berlalu. Karena doa-doa saudara-saudaraku, termasuk Pak Paul yang paling inilah, termasuk tadi pagi. Ini kesaksian saya, nanti hari Minggu saya ini. Nah, nanti hari Minggu saja Pak, kalau kesaksian, karena ini sudah jam 1 malam di Indonesia. Ya, baik. Jadi maksud saya jam begini, 4 pagi ada doa fajar, ya. Maksud saya begini Pak Paul, pointernya adalah saya tidak akan pernah keluar dari barisan karena tahu saya siapa yang benar dan siapa yang salah. Gitu aja Pak Paul. Salam Pak Paul. Biasa. Kesaksian hari Minggu ya Pak. Lanjut ya Pak. Baik. Oke, Pak Putih silakan tutup. Silakan kata penutup dan tutup dalam doa. Mikrofonnya nyala dulu Pak Putih. Ya, untuk aliansi sudah 7 orang tanda tangan Pak. Ya. Nah, jadi 7 orang, mungkin 3 orang lagi sudah bisa kita somat dulu lah. Yang paling gentar somat dulu Pak. Nah, nanti kalau 1-2 hari nggak ada gangguan, nanti langsung mungkin Rafli Harun ya. Yang terakhir baru Pak Wakil MUI. Cuman yang 3 ini saya harapkan jangan Pak Santi Amer, karena Pak Santi Amer yang akan di depan nanti. Tapi nomor 1-nya saya. Jadi kalau ada apa dipanggil-panggil biar saya, tapi nanti Pak mikrofonnya ketutup. Pak Putih mikrofonnya suaranya, ketutup. Pak. Suaranya. Ya, jadi kalau seandainya nanti ada masalah di kepolisian, nah, nanti biar Pak Santi Amer. Tapi kalau misalnya dipanggil atau apa, biar saya Pak bentengnya. Ya. Supaya kerjanya clear, jangan nanti semua nyangkut kan. Jadi ini tinggal 3 lagi nih, agak repot juga, takut orang karena yang dilaporin si Abdul Somad. Gitu. Tapi untuk ini semua kita sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman kita kan mau orang tanda tangan, kita harus jelasin ya Pak. Jangan anak buahnya Franky nggak ada yang berani Pak. Franky Sabto Harun segala macam itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani Pak, nggak ada. Karena jadi ini kadang-kadang jadi hambatan juga ya. Makanya kemarin dari Surabaya ada yang mau saya suruh tanda tangan juga Surabaya. Jadi ini saya harapkan lah mungkin dari Ibu Linda, tapi jangan Ibu Lindanya. Ibu Linda bisa, tadi beliau telepon Pak Victor Mandayo mungkin berani Pak. Pak Victor Mandayo itu ada pasukan juga tuh, Victor Mandayo tuh. Saya nggak punya nomornya Pak. Ini Pak Victor Mandayo udah 3 hari ya. 3 hari ini nggak nongol nih Pak Victor ini. Saya harapkan mau ketemu Sanggam dulu Pak. Mau ketemu Sanggam dulu, mungkin Sanggam. Ya, Sanggam mungkin berani kali saya coba tanyain. Saya mau ketemu Sanggam dulu. Hanya 3 orang aja lagi Pak. Ya. Karena timnya udah ada semua, tinggal tapi kami kalau yayasan sudah jadi kan bisa langsung pakai yayasan Pak. Oke. Yayasan sudah sampai mana, nanti Japri aja deh ya. Semoga-moga yayasan minggu ini kelar semua nih, sama ini kan gampang kalau yayasan lebih mudah. Iya. Oke. Ya. Pak Paul ditambah ya, Pak divisi kripto Pak Paul. Maksudnya supaya gimana? memudahkan untuk give lebih cepat itu kalau ada yang menguasai blockchain. Wah, ini saya kebetulan ini Pak Tamba yang tahu caranya tuh, Pak Matias Tamba. Makanya Pak Matias Tamba itu nanti bisa ngurusin yang bagian ininya. Pak Matias Tamba dan Smart Lapak nanti yang ngurusin bagian ini ya IT kita. Iya. Oke, nanti malam langsung saya masukin ya, gitu ya, Pak Matias Tamba, Smart Lapak, CS itu ya, Pak Beta Maluku, Pak Robert saya langsung masukin ke grupnya LSM. Di yang mana nih? Yang mana yang mau dipakai buat grupnya pengurus sama grupnya kan harus dibedakan kan, mana yang di akta, mana yang di luar akta, dibedakan. Iya. Ya, oke. Lanjut Pak Putih, silakan tutup dalam doa karena sudah jam 1 malam di sana. Teman-teman yang tergabung dalam Zoom Pak Paul Zhang,
yang ada di YouTube. Kita bagian dari diaspora Indonesia yang berada di 139 negara. Makin hari apa yang kita kupas di sini kemudian secara real satu persatu mulai terbongkar, dan kita kemudian melihat ada begitu banyak masalah di bangsa ini dipendam, bukan hanya diabaikan tapi memang sengaja dipendam karena ada satu komunitas lembaga yang punya kepentingan tersembunyi di sana. Tuhan, kami tahu bahkan hari-hari ini Muslim Center itu kemudian berkembang menjadi Mu'alaf Center, juga ada andil-andil yang tersembunyi untuk bangsa ini, ingin memporak-porandakan anak bangsa ini untuk bisa bersatu seturut dengan Tut Uri Handayani. Tuhan, terus pakai kami dengan tali kasih-Mu, bagaimana kami bisa tetap membangkitkan gairah anak bangsa supaya roh ketakutan dilalukan dari setiap kami anak bangsa, Tuhan. Mungkin ada martir, mungkin ada orang-orang yang menjadi korban, tetapi kalau itu pun kami alami, Tuhan, biarlah itu kemudian menjadi bagian kami secara pribadi, supaya kemudian ada perubahan-perubahan secara supranatural dan real yang dialami oleh anak bangsa ini. Tuhan, secara spesial Pak Paul yang menjadi motor untuk semua yang kami kerjakan di Indonesia, berkati dia Tuhan, beri dia hikmat pengertian supaya segala sesuatu yang baik yang daripadamu menjadi otoritas yang Engkau berikan kepadanya, sehingga segala sesuatu yang bukan daripadamu kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami melakukan ini hanya semata-mata ingin melihat Indonesia lebih baik lagi. Kami ingin melihat Indonesia tidak lagi diporak-porandakan karena kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan oknum, kepentingan-kepentingan tersembunyi dari politik-politik praktis, Tuhan. Untuk itu Tuhan, terus berikan kami orang-orang yang berani untuk melakukan, bukan hanya berbicara Tuhan, tetapi melakukan secara fisik, secara hukum, secara terbuka di publik di Indonesia ini melalui media-media yang ada. Ada resiko karena kita punya undang-undang, mulai dari undang ITE dan seterusnya, Tuhan. Tetapi ada celah di mana kami bisa kemudian membuat satu laporan-laporan termasuk judicial review dengan beberapa undang-undang yang kemudian akan bisa membenturkan anak bangsa ini, bahkan mengorbankan anak isi, memperkosa haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan Kau perbaharui terus kami dengan hikmat pengertian yang dari surga, sehingga segala sesuatu yang ingin merusak, memporak-porandakan link Zoom ini dengan berbagai roh ketakutan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saleh-saleh Kristus yang percaya bahwa kita dipersatukan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Indonesia, dan Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita terima berkat yang dari surga melalui Pak Paul Zhang. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat ini kita kirimkan juga buat Pak Kacir dan Pak Darmawan yang ada di penjara. Ye bareka Adonai wa ismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai peneleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, Adonai kami, Kurios kami. Haleluya. Amin. Amin.